warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini alhamdulillah kita duduk di rumah Allah, bersimpuh di hadapan Allah di malam bulan suci Ramadan untuk menjalankan sholat tarawih. Definisi dari puasa, kalau menurut redaksi bahasa Arab ada dua. Satu bisa mengikuti kata siam, dua bisa mengikuti kata saumun. Kata siam itu identik dengan menahan diri dari tidak makan dan tidak minum. Kata saumun identik menahan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Ibadah yang tidak bisa ditunjukkan dengan amal perbuatan ya ini. Ibadah tidak ada ucapan, tidak ada pergerakan, tidak ada menempatkan diri, hanya diam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah puasa tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah yang lain selalu memiliki kode. Bisa kode lisan, bisa kode perbuatan, bisa kode menempatkan diri. Tetapi puasa tidak. Hanya diam di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba yang sudah mengatakan nawaitu shauma ghadin ila akhirih, itu menyatakan diri di hadapan Allah beribadah ada bersama Allah dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Maka kalau dalam mazhab al-Imam Malik, orang puasa sunnah kok kemudian dibatalkan di tengah hari, wajib qadha. Karena dia sudah berjanji bertekad di hadapan Allah kok dibatalkan. Hanya di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu ya sunnah, kalau dibatalkan dia jadi masalah. Kalau Ramadan tentu ini puasa wajib yang tidak satupun seorang mukmin, kalau muslim bisa jadi membatalkan, tapi seorang mukmin tidak akan membatalkan puasa di siang hari. Pertanyaan besarnya adalah, terus perbuatan apa yang paling utama dilakukan pada saat berdiam diri di hadapan Allah ini? Kalau sholat tetap wajib dilakukan. Kewajiban birrul walidain, kewajiban ikramud duyuf, kewajiban ikramul jiran tetap wajib dilakukan. Tetapi pada saat kondisi berhadapan dengan Allah, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, bahkan 1 bulan penuh, apa yang harus dilakukan? Kalau kita ingat umroh atau haji, tidak ada zikir atau sunnah yang paling disunnahkan kecuali mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Sampai nanti tawaf, baru kemudian disunnahkan yang lainnya. Andaikan tetap itu juga boleh. Nah, di bulan suci Ramadan, karena redaksinya la'allakum tattaqun, itu agar kalian semua dengan puasa ini menjadi orang yang bertakwa. Dituntun pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Maka secara jumhur para ulama menyatakan di bulan suci Ramadan, zikir yang paling mulia adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ajwada ma yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan hina yanzilu Jibril yuradu alaihi al-Quran. Rasulullah itu sangat bergegas, sangat gembira dan langsung melayani
ketika malaikat Jibril datang di bulan suci Ramadan, Rasulullah menyampaikan Al-Qur'annya. Bahasa kita setoran kepada malaikat Jibril. Maka zikir paling utama di bulan suci Ramadan menurut Al-Quran dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qiraatul Quran. Maka di mana-mana sejak dari Maroko sampai di sini, bahkan di belahan dunia manapun, zikir di bulan suci Ramadan menggerakkan dengan qiraatul Quran. Di daerah kita lebih dikenal dengan kata tadarus, yaitu membaca Al-Quran. Tidak bisa khatam sendiri, khatam berkelompok. Tidak bisa khatam sendiri, khatam sendiri. Imam Syafi'i diriwayatkan bahkan di bulan suci Ramadan 2 kali khatam Al-Quran. Ini kalau meniru Al-Quran karena redaksinya dituliskan di dalam ayat Al-Quran, yaitu bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Namun kalau kita lihat di dalam redaksi hadis-hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, iman karena Allah, mencari pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya. Hadis ini sahih. Hadis kedua, man qama ramadhana, tarawih seperti ini. Karena iman, karena ingin pahala dari Allah, bukan karena dunia yang lain, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni dosa-dosanya. 3 hadis berkaitan dengan diampuni dosa-dosanya. Hadis di awal Ramadan, Rasulullah selalu mengabarkan, Ayyuhan nas, ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrul Ramadan. Wahai manusia, telah datang bulan Ramadan, bulan agung yang penuh berkah. Futihat abwabul jinan, dibuka pintu surga. Wa ghuliqat abwabun niran, ditutup pintu neraka. Wasuffidatis syayatin, dibelenggu tangan setan. Intinya apa? Ampunan dari Allah. Ayo masuklah surga, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian para ulama mendengungkan, mensyarahi hadis-hadis ini di bulan suci Ramadan. Momentum zikir setelah Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan adalah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 tahun penuh hanya diminta di bulan suci Ramadan, wahai hambaku, kembalilah kepada Allah di bulan suci Ramadan dengan memperbanyak ibadah, karena banyak ibadah menghapus dosa-dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, yang baik menghilangkan yang buruk. Maka di bulan suci Ramadan, zikir yang paling utama adalah setelah qiraatul Quran, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan apa sih istighfar dan taubat, menyitir hadis Rasulullah yang berbunyi, Inni astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Saya ini, kata Rasulullah, istighfar kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dalam 1 hari 100 kali. Pertanyaannya, apakah Rasulullah itu berdosa? Apakah Rasulullah itu bermaksiat? Apakah Rasulullah itu membuat kesalahan? Tidak. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Para ulama menjelaskan, istighfar itu adalah qauluna astaghfirullahal azim. Ya Allah, saya mohon ampun. Ya Allah, saya mohon ampun atas kesalahan yang telah kulakukan bil lisan, dengan lisan. Karena barang siapa yang beristighfar sesaat setelah berbuat dosa,
Allah akan mengampuninya, malaikat tidak akan mencatat. Tetapi taubat wa atubu ilaihi adalah amalul qalbi. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah, yaitu taubat adalah kembali kepada Allah, bertekad kuat untuk tidak melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka itulah yang dinamakan taubat. Maka astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi adalah gabungan antara baca istighfar dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa mudanya, di bulan suci Ramadan, di sela-sela pekerjaan kita, yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran adalah mengingat-ingat kesalahan apa yang sudah pernah kita lakukan dalam 1 tahun ini. Atau di tahun-tahun sebelumnya, jika ingat kita taubati satu persatu. Jika tidak ingat, maka taubat secara umum. Ya Allah, aku menghadap kepadamu ya Allah, dan ampunilah hambamu ini ya Allah. Mungkin terlalu banyak dosa yang aku lakukan sehingga lupa untuk mengingatnya. Ampunilah hambamu ini ya Allah. Mengingat-ingat kesalahan. Tetapi tidak boleh menyebutkan kesalahan kepada orang lain. Itu syarat mutlak disebutkan oleh para ulama. Diistimbatkan dari hadis-hadis. Dosa yang pernah kita lakukan, sebisa mungkin tidak pernah diceritakan kepada hamba Allah yang lain, kecuali satu yang boleh menerima cerita itu, yaitu hakim dan qadhi. Jika hakim dan qadhi yang bertanya, boleh jujur. Tetapi kalau jika hamba biasa, ustadz pun, kiai pun jika bertanya, diam lebih baik, bahkan tidak mengakui. Contoh, dulu mungkin pernah di waktu muda memegang tangan yang bukan mahramnya, atau berbuat yang ini dan itu, kemudian ditanya oleh putranya atau cucunya, Pak, Mbah, apa dulu pernah ini? Dalam bahasa tanda kutip, mungkin orang sekarang mengatakan pacaran. Bagaimana jawabannya? Jujur atau enggak? Tidak usah jujur. Sampaikan, enggak pernah nak. Bapakmu selalu berusaha di jalan Allah. Berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Tidak melakukan itu. Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu menyebutkan di dalam fatwanya, punya kitab fatwa yang isinya fatwa-fatwa beliau. Sampai jika ada seorang perempuan kemudian diperkosa dan bisa dioperasi dan murni kembali seperti awal, perempuan ini harus menutupinya sampai akhir hayat. Kalaupun toh ditanya, yang boleh jujur hanya di hadapan hakim atau qadhi. Itu perbuatan yang paling dibenci di dalam Islam, boleh ditutupi, apalagi yang lain. Artinya di bulan ini kita mengingat kesalahan kita untuk bertaubat kepada Allah, tapi bukan untuk diceritakan. Tidak disampaikan kepada orang lain, apalagi bangga. Seorang yang berbuat zina, itu ada yang dihukum oleh Umar bin Khattab karena cerita-ceritanya kepada orang lain. Padahal yang lain, di dalam asar yang lain, ada seorang sahabat tabi'in, setelah generasi sahabat itu datang kepada Umar bin Khattab menceritakan perbuatan buruknya. Tetapi Umar kemudian menyatakan, andaikan engkau cerita kepada satu orang saja, la arjumannak, kamu akan saya rajam. Karena cerita keburukan kepada orang lain sama saja mengajak. Sama saja, itu lo juga maksiat. Kenapa aku juga nggak berani maksiat? Itu yang paling dibahayakan. Itu namanya tidak hifzul bi'ah. Tidak menjaga lingkungan agar tetap soleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu mu'afah. Kullu ummati mu'afah. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabda Rasulullah. Illal mujahirin, kecuali mereka yang terang-terangan. Sahabat protes, ya Rasul, tidak mungkin ada orang maksiat kok terang-terangan. Tidak mungkin ya Rasul. Maksudnya itu orang yang bermaksiat di malam hari, Allah sudah menutupinya. Ia cerita kepada temannya, semalam aku berbuat A atau B.
maka dia dikatakan maksiat terang-terangan. Orang semacam ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak sama sekali? Tetap ada pintu maaf dari Allah, yaitu dengan terus bertobat kepada Allah. Maka di bulan suci Ramadan ini, momentum zikir kita yang paling utama, karena ibadah puasa ini tidak dalam bentuk apa-apa. Ibadah puasa ini hanya sedang menahan diri dari hawa nafsu yang disimbolkan makan dan minum saja. Tetapi hakikatnya kita sedang dilarang untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Posisi diam adalah posisi yang paling tepat untuk berzikir. Jika mampu kita punya Al-Quran, kita dendangkan Al-Quran itu. Punyanya juz amma, dendangkan juz amma. Punyanya separuh dari juz amma wadduha sampai belakang, dendangkan itu sambil setir mobil, sambil naik kendaraan. Kata para ulama salikin, hal ma'aka minal Quran, apakah kamu punya hafalan Quran? La. Kalau bisa kamu punya, walaupun sedikit. Wa kaifa yurannimu wa yudandinu idza lam yakun ma'aka minal Quran. Bagaimana orang itu akan mendendang-dendangkan kalau dia tidak memiliki simpanan Al-Quran? Maka simpanan yang ringan-ringan, katakan qul huwallahu ahad. Katakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakan alhaakumut takatsur. Sampai akhir, jika kita punya itu, kita buat zikir sehari-hari. Kalau itu sudah, kita zikir lagi, istighfar, bertaubat kepada Allah, mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah syahrut taubah. Ramadan adalah pembebasan dari siksa api neraka. Maka semoga kita yang duduk di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk berzikir, membaca Al-Quran, beristighfar dan bertaubat kembali kepada Allah, sehingga keluar dari bulan suci Ramadan kama waladatu ummuna, seperti kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita ketika masih kecil. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.